Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina was sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral hadirin, a'azakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas rahmat dan taufiknya lah kita dapat duduk di majelis ini, dapat duduk di majelis dalam rangka mudzakarah, dalam rangka tanasuh, saling mengingatkan, saling menasihati satu dengan yang lainnya, saling mengingatkan satu dan yang lainnya tentang kewajiban-kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingatkanlah karena sesungguhnya pengingatan itu akan bermanfaat bagi orang-orang mukmin. Dengan kata lain, di antara sifat dan ciri orang-orang mukmin adalah selalu mengambil manfaat dari setiap nasihat, dari setiap mau'idhah, dari setiap pengingatan yang diberikan oleh saudaranya terhadap saudara yang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ikhwanul a'izza, dalam kesempatan siang ini saya diberi amanat untuk menyampaikan satu materi kajian tafsir. Saya coba akan bacakan dari beberapa kitab tafsir. Hanya sekedar membaca, barangkali nanti kalau ada salah tolong dikoreksi. Awal pertama yang akan kita kaji tentunya adalah, mungkin barangkali di antara kita sudah sering mendengar, menyimak tentang kajian tema dari surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah ini disebutkan di dalam hadis merupakan a'dhamus surah fil Quran. Seagung-agungnya, seutama-utamanya surat di dalam Al-Quran. Bahkan karena seagung-agungnya surat di dalam Al-Quran sampai diulang-ulang pembacaannya di setiap sholat kita. Dan banyak sekali keutamaan-keutamaan yang nanti akan kita lihat di antara keutamaan dari surat Al-Fatihah tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara nama-nama dari surat Al-Fatihah kita mengenalnya dengan nama Fatihatul Kitab, atau juga kita mengenalnya dengan nama Ummul Kitab, induk dari Alkitab. Fatihatul Kitab, pembuka Alkitab. Ummul Kitab, induk dari Alkitab. Kenapa dikatakan demikian? Li'annahu yabda'u bi kitabatiha fil masahib. Karena diawali di setiap mushaf dengan surat Al-Fatihah. Di setiap mushaf Al-Quran diawali dengan surat Al-Fatihah. Wa bada bi qiraatiha fi shalah. Demikian juga diawali
dalam bacaan salat, ya, dalam salat diawali dengan baca Al-Fatihah di dalam salat, sehingga dikatakan Fatihatul Kitab. Kemudian disebut juga dengan Ummul Quran atau Ummul Kitab, sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Alhamdulillahi rabbil alamin, Ummul Quran wa Ummul Kitab wa Sab'ul Mathani wal Qur'anul Azim. Di dalam hadis ini disebutkan beberapa nama Al-Qur'an, yaitu yang pertama surat Alhamdu, kemudian disebut juga dengan Ummul Quran, kemudian disebut juga dengan Ummul Kitab, dan disebut juga dengan As-Sab'ul Mathani serta Al-Qur'anul Azim. Ini diantara beberapa nama dari surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah ini dinamakan As-Sab'ul Mathani li'annaha tusna fis shalah wa tuqra'u fi kulli raq'ah. Karena selalu dipanjatkan, selalu dibaca pada setiap salat dan di setiap rakaat. Surat Al-Fatihah ini dibaca berulang-ulang. Sab'u al-mathani. Sab'u berarti 7 ayat. Al-mathani artinya yang diulang-ulang. 7 ayat ini dibaca terus di setiap rakaat, sehingga disebut dengan Sab'ul Mathani. Kemudian surat Al-Fatihah ini disebut dengan surat As-Salah, disebut juga dengan surat As-Salah atau surat Alhamdu. Berdasarkan hadis, dalam sebuah hadis qudsi dari Allah Subhanahu wa taala disebutkan bahwa kusimat as-salah baini wa baina abdi. Dibagi as-salat, yang dimaksud as-salat di sini adalah Al-Fatihah, antara aku dan antara hambaku. Nisfain, dibagi 2, antara aku dan hambaku. Wali abdi masa'ala, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Jadi ketika kita baca surat Al-Fatihah itu, di dalamnya mengandung ayat yang menunjukkan permintaan kita. Makanya kata Allah di dalam hadis qudsi ini, wali abdi masa'ala, bagi hamba apa yang dia minta. Fa idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin, apabila seorang hamba mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah subhanahu wa ta'ala, lalu Allah mengatakan habinani abdi, hambaku telah memujiku. Wa idza qala ar-rahmanur rahim, lalu Allah mengatakan asna alayya abdi, sungguh hambaku telah memuji aku, telah menyanjung aku. Wa idza qala maliki yaumiddin, apabila hamba itu mengatakan maliki yaumiddin, qala Allah ta'ala majjadani abdi, sungguh hambaku telah mengagungkan aku. Wa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, apabila mengatakan seorang hamba ini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Perhatikan, di dalam ayat ini ada bagian hamba, ada keinginan yang dipanjatkan hamba. Apa keinginannya? Isti'anah, memohon pertolongan kepada Allah. Setelah sebelumnya, di ayat-ayat sebelumnya berupa pujian dan sanjungan kepada Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu, baru iyyaka nasta'in, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Allah, wali abdi masa'ala, bagi hambaku apa yang dia minta. Ketika mengatakan iyyaka nasta'in, qala hadza baini wa baina abdi wali abdi masa'ala. Wa idza qala ihdinas siratal mustaqim, demikian pula seorang hamba ketika mengatakan
ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami as-siratal mustaqim, jalan yang lurus. Ini juga adalah permohonan seorang hamba. Apa permohonannya? Memohon untuk ditunjukkan kepada jalan yang lurus. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, hadali abdi, ini ayat ini adalah untuk hambaku, wali abdi masa'ala, maka bagi hambaku apa yang dia minta. Masyiral muslimin rahimakumullah, kalau kita perhatikan surat Al-Fatihah ini demikian agungnya, demikian besarnya, demikian sangat berharganya, sehingga seyogialah kita di saat kita sholat harus memahami apa makna dari ayat ini. Sehingga apa? Sehingga sholat itu, ya, kita mendapatkan ruh dari sholat itu. Sholat itu tidak hanya sekedar ritual, tetapi menjadi sebuah kebutuhan bagi kita, bahwa ternyata di sana Allah menjanjikan apa? Menjanjikan apa yang diminta Allah akan berikan kepada kita. Oleh karena itu, kenapa setiap muslim mengatakan ihdinas siratal mustaqim, berarti orang-orang muslim itu sesat? Buktinya apa? Buktinya selalu minta petunjuk kepada jalan yang lurus. Tidak demikian. Karena apa? Karena dengan seseorang ditunjukkan kepada siratal mustaqim, ini ada dua bentuk. Pertama, hidayah ila sirat, petunjuk kepada as-sirat itu sendiri, yaitu hidayah kepada Islam. Yang kedua adalah hidayah fis sirat, hidayah di dalam sirat itu. Supaya apa? Supaya dia tetap istiqomah di atas jalan yang lurus itu, di atas jalan Islam, tidak menyimpang keluar dari Islam. Itu demikian kandungan yang sangat berharga, ya, dari surat Al-Fatihah ini. Sehingga penting bagi kita untuk mengetahui, ya, dan memahami, terutama saat kita sholat, ya, karena ayat ini, surat ini sering kita ulang-ulang di dalam aktivitas ibadah sholat kita. Masyiral muslimin rahimakumullah, selain disebutkan sab'ul masani, juga surat Al-Fatihah disebutkan sebagai asy-syifa. Disebutkan sebagai asy-syifa sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi dari Abu Sa'id, yang diriwayatkan secara marfu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwa surat Al-Fatihah itu adalah Fatihatul Kitab, adalah Fatihatul Kitab, syifaun an kulli sammin, sifat obat bagi setiap racun. Jadi tidak ada salah, ya, di antara tips, ya, untuk kita membuang racun yang ada dalam tubuh kita. Jangan lupa, jangan kita hanya kita beriktimat kepada obat-obatan saja, misalnya, ya, herbal atau yang lain-lainnya, tapi kita lupa dengan surat Al-Fatihah. Karena surat Al-Fatihah itu adalah syifa min kulli sam, obat bagi setiap racun. Racun apa saja? Racun hati ataupun racun fisik, ya. Kita baca bismillah alhamdulillah rabbil alamin dan seterusnya sampai akhir ayat. Kemudian kita ikhtiar lagi, misalkan dengan meminum minuman yang penawar racun, misalkan kelapa muda, ya, misalkan. Nah, itu nggak masalah, ya. Tetapi yang sangat disayangkan, setiap kali kita berobat kita lupa dengan Al-Quran. Padahal Al-Quran ini adalah obat yang utama. Yang lainnya, ya, ikhtiar, bentuk-bentuk ikhtiar. Tapi kalau syifa Al-Quran ini sudah dijamin sebagai sebuah obat. Adapun obat yang lain belum tentu ada jaminan. Obat yang lain belum tentu ada jaminan. Namun bukan berarti tidak salah. Bukan berarti salah, ya. Tetap kita ikhtiar. Karena apa? Obat-obatan, herbal dan sebagainya itu didapatkan berdasarkan hasil khibrah atau pengalaman, ya. Para dokter, para ahli kesehatan, mereka dengan ilmunya menemukan penemuan-penemuan yang ini menjadi obat bagi sebuah penyakit, ya. Karena apa? Pada hakikatnya tidak ada satupun penyakit pasti di situ ada obatnya. Nah, dari sini maka Islam memberikan kesempatan yang luas. Tetapi bukan berarti apa? Bukan berarti kita lupa bahwa Al-Quran adalah syifaun min kulli da'in, syifaun min kulli syammin, ya. Ini yang harus kita pahami. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, selain Al-Quran disebut dengan asyifa, juga Al-Quran disebut sebagai ruqyah. Makanya
surat Al-Fatihah itu disebut ayatul ruqyah, ayat untuk ruqyah. Setiap kali kita meruqyah, baca Al-Fatihah. Kenapa? Ini telah diuji, ya. Telah diuji oleh para sahabat. Ketika sahabat didatangi oleh sebuah kaum yang kebetulan sayyidul kaumnya itu tersengat kalajengking, ya. Kemudian mereka mendatangi sahabat meminta untuk diruqyah. Lalu para sahabat meruqyahnya dan alhamdulillah sembuh. Kemudian dilaporkan kepada Rasulullah bahwa pada saat mereka sembuh, mereka memberikan makanan, memberikan hadiah berupa apa? Domba, ya. Nah, kemudian Rasulullah SAW membiarkannya, memberikan takrir bahwa hari itu boleh, ya. Nah, dari sini menunjukkan bahwa ayat Al-Quran itu adalah sebagai ayatul ruqyah. Jadi jangan sampai kita bingung mau ruqyah bagaimana. Baca saja surat Al-Fatihah. Kita nggak hafal surat Al-Baqarah, baca Al-Fatihah. Masa sih Al-Fatihah kita nggak hafal? Karena kita setiap hari baca Al-Fatihah, ya. Jadi tidak ada hal-hal yang menyulitkan bagi hidup kita. Kemudian ayat tentang ruqyah ini disebutkan di dalam hadis Abu Sa'id, sebagaimana disebutkan dalam sahihnya, dalam sahihain, ya, bahwa raqa biha rajul as-salim faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma yudrika annaha ruqyah. Tidak tahulah kamu bahwa surat Al-Fatihah itu adalah ruqyah. Ini dalil dengan tegas dan jelas menunjukkan bahwa surat Al-Fatihah termasuk ayat ar-ruqyah. Kemudian banyak sekali di antara perkataan-perkataan para salaf, ya, tentang penamaan-penamaan Al-Quran. Di antaranya Sufyan bin Uyainah, beliau seorang ulama, menyebutkan bahwa Al-Quran itu disebut dengan Al-Waqiyah karena menjadi Al-Wiqayah, menjadi penjaga, menjadi tameng bagi seorang muslim. Sebagaimana kita ketahui bahwa surat Al-Fatihah di antara doa ayat-ayat yang digunakan untuk sebagai perisai perlindungan, selain juga di dalam dua ayat terakhir surat Al-Baqarah. Kemudian Yahya ibnu Abi Katsir juga memberikan nama Al-Quran dengan Al-Kafiyah. Kenapa dikatakan Al-Kafiyah? Li'annaha takhfi amma adaha. Karena surat Al-Fatihah ini mencukupi apa yang selain surat Al-Fatihah. Wala yakfi ma siwaha anha. Tetapi surat yang lainnya tidak bisa mencukupi. Misalkan kita dalam sholat, di dalam sholat ini kita harus baca Al-Fatihah. Tapi kalau kita tidak bisa membaca surat yang lain, hanya cukup dengan Al-Fatihah saja sah, ya, terpenuhi rukun salat. Sebagaimana di dalam hadis-hadis yang mursal bahwa dikatakan bahwa Al-Fatihah itu adalah ummul Quran, iwadun min ghairiha, sebagai pengganti dari selain Al-Fatihah, dari selain ayat-ayat yang lain. Walaysa min ghairiha iwadun minha, dan tidak ada surat-surat yang lain bisa menggantikan surat Al-Fatihah. Itu ma'asyiral muslimin, di antara sebagian nama-nama, dan banyak sekali sebenarnya penamaan surat Al-Fatihah itu di antara yang saya sebutkan. Kemudian surat Al-Fatihah ini disebut dengan surat, ada yang menyebutkan termasuk surat Makkiyah, artinya surat yang diturunkan di Mekah. Sebagian lagi ulama menyebutkannya dia adalah surat Al-Madaniyah. Seperti yang menyebutkan surat Al-Makkiyah adalah Ibnu Abbas, kemudian Qatadah dan Abul Aliyah di antara ulama-ulama hadis serta para salaf. Kemudian di antara ulama yang menyebutkan bahwa surat Al-Fatihah ini adalah surat Al-Madaniyah adalah perkataannya Abu Hurairah, ya, dari kalangan sahabat, Mujahid dan Atha dari kalangan tabi'in, ya, serta Az-Zuhri. Kemudian ada lagi yang mengatakan bahwa nuzilat marratain. Surat Al-Fatihah ini diturunkan dua kali, maratan di Makkah wa maratan bil Madinah. Sebagian di Mekah dan sebagian lagi di Madinah, ya. Adapun pendapat yang pertama yang mengatakan Al-Makkiyah, ya, ini adalah yang lebih asbah, ya, dikatakan oleh Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, ya. Hal ini sebagaimana di dalam Al-Qur'an, walaqad ataina sab'an minal masani wallahu alam, itu kata Ibnu Katsir. Kemudian masyiral muslimin rahimakumullah,
kalau kita perhatikan surat Al-Fatihah ini semuanya ada 25 kalimat, ada 25 kata. Ya. Kemudian di antara 25 kata itu terdiri dari 113 huruf. 113 huruf. Apa yang bisa kita ingat? Bahwa likulli harfin hasanah. Setiap satu huruf wal hasanah bi asyri amsalihha. Ada satu kebaikan dan setiap kebaikan dikalikan 10. Ya. Alif lam mim bukan satu huruf, bukan satu kebaikan, tetapi alif satu kebaikan, lam satu kebaikan, mim satu kebaikan. Di mana setiap kebaikan dikalikan 10, berarti ada 30 tuh huruf alif lam mim saja. Nah, bagaimana dengan surat Al-Fatihah? Ada 113 huruf. Berarti tinggal dikalikan 113 kali 10. 1130 kebaikan. Itu kita membaca Al-Fatihah pada saat satu sholat, satu rakaat. Kalikan berapa rakaat dalam satu hari, itu kalau wajib. Kalikan lagi kalau sunnah rawatib, kalikan lagi dengan sholat malam, dan banyak sekali. Maka dengan banyaknya pahala yang kita dapatkan dari baca surat Al-Fatihah, ini termasuk bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kemudian ma'asyiral muslimin, di antara keutamaan ayat Al-Qur'an, di antara keutamaan surat Al-Fatihah ini, tadi saya sebutkan bahwa surat Al-Fatihah ini adalah a'dhamus surah fil Qur'an, adalah seagung-agungnya surat di dalam Al-Qur'an. Hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya dari Abu Sa'id Ibn al-Ma'ali. Qala, kuntu, kata Abu Sa'id al-Ma'ali, kuntu usalli fada'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu itu aku sedang sholat, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak aku, meminta aku. Falam ajibhu, akan tetapi aku tidak menjawabnya hatta sholaitu, sampai aku selesai sholat. Qala fa'ataituhu, lalu setelah sholat beliau sahabat tadi mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu Nabi mengatakan, ma manaka anta alla ta'tini, apa yang mencegahmu kamu tidak mendatangi aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala qultu ya Rasulullah, aku katakan wahai Rasulullah, kuntu usolli, waktu itu saya sedang sholat. Faqala, lalu Nabi mengatakan, alam yakulillah, bukankah Allah telah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi war rasul idza da'akum lima yuhyikum. Bukankah Allah telah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, istajibu lillah, penuhilah panggilan Allah, war rasul, penuhilah panggilan Allah dan Rasul, idza da'akum lima yuhyikum, jika Allah dan Rasulmu itu mengajak kalian, meminta kalian kepada sesuatu yang bisa memberikan kehidupan kepada kalian. Kita ketahui bahwa ayat Al-Quran yang turun kepada kita itu adalah kehidupan buat kita. Hadis-hadis Rasulullah, petunjuk Rasulullah SAW kepada kita, itu adalah sesuatu yang bisa menghidupkan kita. Kenapa? Karena itu adalah hidayah dari Allah melalui Rasulnya. Hidayah dari Allah dan hidayah dari Rasulnya itu adalah akan yang memberikan petunjuk kepada kita, yang memberikan kehidupan bagi umat manusia secara keseluruhan. Bukankah permisalan antara apa yang Allah utus kepada nabinya itu permisalannya seperti al-ghais, seperti hujan yang turun dari langit kemudian menimpa bebatuan, tanah bebatuan, yang kemudian bebatuan itu bisa menumbuhkan rumput-rumput. Itulah permisalan hidayah yang Allah berikan kepada Rasulnya dan Rasul sampaikan kepada kita. Jadi hidayah yang Allah, yang Rasul berikan kepada kita itu adalah petunjuk, adalah
bibit kehidupan buat kita. Makanya kata Allah, istajibu lillahi war rasul lima idza da'akum lima yuhyikum, ya. Jika Allah dan Rasul mengajakmu, ya, memintamu kepada kehidupan, kepada sesuatu yang bisa memberikan kehidupan. Faqala, kemudian lalu Rasulullah mengatakan, la u'allimannaka, sesungguhnya aku akan mengajarkan kepada kamu a'dhamu suratin fil Quran, seutama-utamanya, seagung-agungnya surat di dalam Al-Quran. Ya, qultu seutama-utamanya surat di dalam Al-Quran, qabla an takhruja bidal masjid, sebelum engkau keluar dari masjid, ya. Kemudian lalu fa akhadha bi yadi falamma arada an yakhruja minal masjid qultu ya Rasulullah, lalu Rasulullah mengambil tangan sahabat tadi. Maka ketika ingin keluar, sahabat ini mengingatkan, ya Rasulullah, innaka qulta, sesungguhnya tadi kau mengatakan bahwa la u'allimannaka a'dhamus surah fil Quran, aku akan ajarkan kepadamu seutama-utamanya surat di dalam Al-Quran. Lalu Rasulullah mengatakan, qala na'am, iya, ya. Lalu beliau mengatakan, alhamdulillahi rabbil alamin, seutama-utamanya surat itu adalah alhamdulillahi rabbil alamin, yaitu surat Al-Fatihah. Itu diantara keutamaannya. Kemudian kita lihat sekarang apa yang menjadi kekhususan dari surat Al-Fatihah ini sehingga begitu besar, ya, hendaknya perhatian kita kepada surat ini, ya. Di antaranya bahwa surat Al-Fatihah ini secara mutlak disebutkan dengan lafaz as-salat. Jadi surat Al-Fatihah secara mutlak disebutkan di dalam lafaz as-salat. Yang dimaksud dengan salat di sini adalah al-qiraah, ya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wala tajhar bi sholatika wala tukhafit biha, ya, wabtagi baina dzalika sabila, ya. Wala tajhar, jangan engkau keraskan bi sholatika, yaitu dengan apa? Membaca surat Al-Fatihah. Jadi kalau kita di belakang makmum membaca surat Al-Fatihah itu jangan dikeraskan sehingga akan mengganggu yang lain, ya. Kecuali kalau kita sedang imam, lain lagi, ya. Kemudian wala tukhafit, dan jangan juga sampai tidak terdengar, minimal terdengar oleh diri kita. Syekh Salman, masyhur Salman, menyebutkan di antara kesalahan orang-orang yang sholat adalah saat membaca Al-Fatihah tidak bergerak mulutnya, diam. Ya, bacanya dalam hati. Ini termasuk kesalahan di dalam sholat. Seharusnya bagaimana? Diucapkan, minimal terdengar oleh diri kita sendiri, ya. Kemudian juga disebutkan juga bahwa Al-Quran itu adalah Al-Fajr, Quran Al-Fajr. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, wa Quran Al-Fajri inna Quran Al-Fajri kana mashhuda. Sesungguhnya Quran Al-Fajr. Apa yang dimaksud Quranul Fajar? Ya, salat fajar, ya. Salat fajar itu, ya, sesungguhnya bacaan di surat Al-Fajar itu masyhuda, disaksikan. Yang dimaksud dengan Al-Fajr di sini adalah salatul fajar. Jadi salat fajar ini adalah salat yang disaksikan oleh para malaikat. Sebagaimana dijelaskan di dalam Sahihain, ya. Innahu yashhaduha malaikatul laili wan nahar. Sesungguhnya salat fajar ini disaksikan oleh malaikatul lail wan nahar, disaksikan oleh malaikat siang dan juga malaikat malam. Fadalla hadza kullu annahu la budda minal qiraa'ah fi shalah. Ini menunjukkan bahwa, ya, wajib untuk membaca Al-Fatihah, ya, membaca qiraa'ah di dalam salat. Baik dia sholat fajar, sholat malam ataupun sholat siang, tidak boleh ada yang tidak membaca Al-Fatihah ketika sholat. Ya, barangkali di antara jamaah, ya, santri-santri atau yang lainnya mungkin lupa ketika sholat diam saja tidak baca Al-Fatihah. Ini kesalahan, ya, karena membaca surat Al-Fatihah itu wajib dibaca di setiap rakaat sholat. Wa huwa ittifaqul ulama
tentang kewajiban membaca Al-Fatihah ini adalah kesepakatan ulama. Walakin ikhtalafu fil mas'alah. Akan tetapi ada perbedaannya dalam masalah hal yata'ayyan al-qiraah fi shalah Fatihatul Kitab. Apakah di dalam salat ini menjadi harus ya di setiap salat, di setiap rakaat ya, am tajzi'u hiya au ghairuha, apakah atau cukup dengan membaca Al-Fatihah dan juga yang lainnya. Karena ini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama ya, atas dua pendapat ya. Pendapat pertama mengatakan ya, ini adalah pendapat yang diambil oleh Imam Abu Hanifah. Kata Imam Abu Hanifah dan waman wafaqahu min ashabihi, yang sependapat dengan beliau dari kalangan sahabatnya, mengatakan bahwa innaha latata'ayyan ya, bahwa membaca Al-Fatihah itu tidak menjadi keharusan ya, bal mahma qara'a bihi minal Qur'an ajza'a, bahkan semata-mata dia membaca apa saja dari Al-Quran selain Al-Fatihah itu mencukupi. Ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah. Jadi ketika kita sholat, kita tidak membaca Al-Fatihah, membaca satu surat aja di dalam Al-Quran ajza'a, gitu kata Imam Abu Hanifah. Wahtaju bi umumi qaulihi ta'ala. Apa yang dijadikan dalil oleh Imam Abu Hanifah tentang pendapatnya? Dalilnya adalah ayat Al-Quran, faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah apa yang mudah dari Al-Quran. Kalau baca mudahnya baca kulhu, baca kulhu. Baca kul a'udzu birabbinas, kul a'udzu birabbinas. Baca Al-Fatihah, Al-Fatihah, apa saja yang mudah. Ini secara umum mutlak, apa saja. Tidak disebutkan faqra'u Fatihatil Kitab. Tidak ya. Dan demikian juga sebagaimana sabata fis sahihain min hadis Abi Hurairah, dari hadis Abu Hurairah fi qissati al-musi salatahu, terhadap kisah orang yang salah di dalam salatnya. Apa kata Rasulullah? Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, idza kumta ila shalah fakabbir, apabila kalian berdiri untuk sholat maka takbirlah. Summa qra' ma tayassara minal Qur'an, kemudian baca apa yang mudah dari Al-Quran. Di sini disebutkan dalam hadis summa qra' ma tayassara minal Qur'an. Tidak dikatakan summa qra' Fatihatil Kitab, tidak. Tetapi summa qra' ma tayassara minal Qur'an. Faqala fa'amara bi qiraati ma tayassara minal Qur'an wa lam yata'ayyan lahu al-Fatihah, kata Imam Abu Hanifah, bahwa di dalam ayat ini, dalam hadis ini ada perintah untuk membaca apa yang mudah dari Al-Qur'an, tidak ada perintah secara tegas menentukan membaca surat Al-Fatihah. Ya. Kemudian pendapat yang kedua, ini adalah pendapat jumhur ulama ya, dari Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan ulama-ulama yang lainnya. Mereka mengatakan annahu ta'ayyana qira'atul Fatihah fi shalat wa la tajzi'u biduniha wa huwa qaulu baqiyatil a'immah, bahwasanya sudah ta'ayyan, sudah jelas pasti tentang kewajiban membaca Al-Fatihah di dalam sholat, dan tidak cukup ya tanpa surat Al-Fatihah. Dan ini adalah pendapat ulama-ulama yang lainnya selain dari ulama Abu Hanifah. Kemudian mereka pendapat dari perkataan yang kedua ini berdalil ya dengan hadis yang juga banyak ya. Di antaranya di dalam hadis Bukhari dan Muslim sahihain dari Ubadah bin Samit dikatakan la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat bagi yang tidak membaca Fatihatul Kitab. Kemudian di dalam Sahih Ibnu Huzaimah juga
Ibnu Hibban dan yang lain-lainnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala la taji'u salatun la yuqra'u fiha bi ummil Qur'an. Tidak cukup salat itu ya yang tidak dibacakan di dalamnya Ummul Quran, yaitu surat Al-Fatihah. Masyiral muslimin, itu di antara pendapat ya yang mengatakan tentang kewajiban membaca Al-Fatihah. Summa inna madhhab Syafi'i wa jama'atun min ahli ilmi. Kemudian di antara pendapat madhab Syafi'i dan sekelompok dari kalangan ahlul ilmi, annahu tajibu qira'atuha fi kulli raq'atin. Bahwa membaca Al-Fatihah ini wajib membacanya di setiap rakaat, bukan cuma di satu salat saja, di setiap rakaat salatnya. Wa qala akharun, dan yang lainnya mengatakan innama tajibu qira'atuha fi mu'dhamir rakaat. Yang wajib itu pada sebagian besar rakaatnya, tidak semuanya, tetapi sebagian besar rakaatnya. Macam-macam pendapatnya ya. Wa qala Hasan wa aksarul basariyin innama tajibu qira'atuha fi raq'atin wahidah minas salawat. Ya, yang lain mengatakan dari kalangan ulama Basrah mengatakan wajib salatnya dalam satu rakaat di setiap salat. Ya, yang jelas yang bisa kita ambil di sini bahwa membaca Al-Fatihah itu adalah wajib di setiap rakaat. Nah ini mereka berdalil dengan hadis secara mutlak la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Kemudian wa qala Abu Hanifah wa ashabuhu wa Tsauri wal Auza'i, Imam Abu Hanifah dan para sahabatnya serta Imam Auza'i dan Imam As-Tsauri, bahwa la tata'ayyan qira'atuha bal law qara bi ghairiha ajza. Ya, tidak menjadi keharusan membaca Al-Fatihah ini kalau seandainya membaca yang lainnya mencukupi. Ya, itu sebagaimana yang tadi saya sebutkan. Kemudian pendapat yang ketiga, ada tiga pendapat. Ada sisi yang ketiga, maksudnya ada sisi yang ketiga dari masalah tentang membaca Al-Fatihah ini. Hal tajibu qiraatul Fatihah 'alal ma'mum? Apakah wajib membaca Al-Fatihah bagi makmum? Fihi salah satu aqwal. Ini ada tiga pendapat. Ahaduhuma, pendapat yang pertama, annahu tajibu alaihi qiraatuha kama tajibu ala imamihi, bahwa wajib bagi makmum untuk membaca Al-Fatihah sebagaimana wajibnya bagi imam. Li umumil hadis al-mutaqaddimah, berdasarkan keumuman hadis yang telah lalu disebutkan apa? La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Ini penjelasan hadis ini berlaku bagi makmum dan juga bagi imam. Kemudian yang kedua, pendapat yang kedua, la tajibu 'alal ma'mum qira'atu bil kulliyah la Fatihah wala ghairiha. Ya. Tidak wajib bagi makmum untuk membaca Al-Fatihah. Ya. Untuk membaca secara keseluruhan baik Fatihah ataupun yang lainnya. La fi sholatil jahriyah wala sirriyah. Tidak di dalam salat jahriyah, salat yang dikeraskan bacaannya, wala sirriyah, dan juga tidak dalam solat yang dibaca pelan. Artinya ini tidak wajib. Ya, pendapat yang kedua ini tidak wajib. Lima rawahul Imamu Ahmad bin Hanbal bi musnadihi, sebagaimana dengan riwayat berdasarkan dalil dari riwayat Ahmad di dalam musnadnya dari Jabir bin Abdullah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa kata Nabi, ya, man kana lahu imam faqira'atul imami lahu qira'ah. Barang siapa dia salat bersama imam, maka bacaan imam adalah bacaan baginya. Jadi makmum tidak wajib membaca surat Al-Fatihah ketika apa? Ketika dia salat, baik salat jahriyah maupun salat
sirriyah selama dia bermakmum dengan imam. Lain halnya dengan kalau dia sholat sendiri. Ini pendapat yang kedua. Akan tetapi pendapat ini berdasarkan hadis yang dikatakan isnadnya dhaif. Sanadnya dhaif, jadi tidak bisa dijadikan hujjah. Kemudian kata Imam Malik dan juga para imam yang lainnya tentang hadis ini, ya. Hadis ini dengan beberapa jalan yang ada la yasihu syai'un minha. Jadi tidak ada satupun hadis yang sahih yang menguatkan pendapat yang kedua ini. Kemudian pendapat yang ketiga, ya, annahu tajibul qira'ah 'alal ma'mum fis sirriyah. Pendapat yang ketiga, wajib membaca Al-Fatihah ini bagi makmum dalam salat yang sirriyah. Dalam salat yang tidak dibaca keras. Ya. Berdasarkan apa yang telah disebutkan, wala tajiu fil jahriyah, dan juga tidak wajib di dalam surat jahriyah, lima sabata fis sahihi Muslim an Abi Musa al-Asy'ari, berdasarkan hadis yang telah sabit dari Abu Musa al-Asy'ari, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama ju'ilal imamu liyu'tama bihi, sesungguhnya dijadikan imam itu untuk diikuti. Fa idza kabbara fakabbiru, apabila imam takbir maka takbir. Wa idza qara'a fansitu, apabila imam membaca Al-Fatihah fansitu maka diam, tidak membaca. Nah, ini pendapat yang ketiga. Kalau kita mendengarkan imam kita diam, kalau kita tidak mendengar imam kita baca. Bisa jadi kita sholat di belakang jauh, imamnya bacanya pelan, Al-Fatihah kita nggak dengar. Maka atas dasar ini, kalau kita tidak mendengar imam, maka kita baca. Kalau kita mendengar imam, maka kita tidak baca. Itu pendapat yang ketiga. Wallahu alam, di antara ketiga pendapat ini masing-masing punya dalil, punya hujah dan alasan yang kuat. Adapun yang saya ketahui dari tarjihnya Syekh Al-Utsaimin, beliau menguatkan pendapatnya Imam Syafi'i. Ya, bahwa bagi makmum, ya, wajib membaca Al-Fatihah bis sirriyah wal jahriyah. Dalam sirriyah dan juga jahriyah, ya, wajib membaca Al-Fatihah. Ya, ketika kita mendengar imam baca Al-Fatihah kita dengarkan. Begitu imam selesai membaca Al-Fatihah baru kita baca Al-Fatihah. Itu ketika dalam salat jahriyah. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Waktunya karena kita sudah habis, insyaallah nanti kita lanjutkan. Kita belum menginjak pada pembahasan dari surat Al-Fatihah, baru mukadimah tentang keutamaan dan beberapa kekhususan di dalam surat Al-Fatihah. Insyaallah taala jika kita diberi kesempatan di waktu yang akan datang, mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa kembali duduk mengkaji dan memahami dari kandungan dari surat Al-Fatihah ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.